Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 8 April 2024, Hari Raya Kabar Sukacita. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Bacaan Injil bercerita tentang Allah mengutus malaikat Gabriel pada perawan Maria. Allah memilih Maria yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ibu Mesias yang dijanjikannya. Malaikat Gabriel berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Jawaban Maria menarik. Bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku tidak bersuami? Maria menyadari bahwa hal itu tidak mungkin. Tapi malaikat itu berkata, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Saudaraku terkasih, pertanyaan Maria tepat. Karena ada konsekuensi hukum bagi mereka yang mengandung di luar nikah. Dia akan mendapatkan masalah dalam kehidupannya, dan juga tunangannya Yusuf kemungkinan akan meninggalkan dia. Cerita Injil selanjutnya menarik, mengungkapkan sikap Maria, penegasan Maria akan kehendak hal itu. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sikap Maria ini menunjukkan ia tunduk, ia taat dan pasrah pada kehendak Bapanya. Saudaraku terkasih, Maria mendapatkan sukacita karena dia taat, menjalani apa yang dikehendaki Allah dengan tulus.
Dan inilah kekuatan Maria. Dikala dia percaya, taat dan pasrah pada kehendak Allah, ada sukacita, ada damai bagi dirinya. Semuanya terasa indah dan ringan karena ada Allah bersama dia. Sebagai imam, pengalaman Maria memberikan inspirasi, memberikan pencerahan bagi saya dan juga rekan imam. Kami dipanggil untuk taat pada rencana Allah. Dan saya meyakini bila kami taat, tulus, pasrah pada rencana Allah dalam menjalani segala perutusan, maka ada sukacita, ada damai yang didapat. Karena ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Hal yang sama juga saya kira bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih. Kita bisa belajar untuk taat pada rencana Allah bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita. Bila kita sungguh-sungguh menjalani apa yang Tuhan rencanakan untuk kita, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita komitmen dengan semuanya taat dan setia, ada sukacita, ada kegembiraan yang akan kita alami. Maka bagi saya kalau kita ingin gembira, ingin sukacita, kuncinya sederhana. Taat pada rencana Allah untuk kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.